Congratulations, kita ucapkan selamat kepada Frank Lampard di mana ia resmi mengangkat trofi pertamanya sebagai seorang pelatih setelah Frank Lampard berhasil mengantarkan Coventry City menjuarai EFL Championship di musim ini. Tidak hanya itu, Frank Lampard juga menorehkan namanya dalam sejarah klub itu sendiri ya, di mana Coventry City sudah 25 tahun lamanya tidak pernah promosi ke IPL, dan kali ini di tangan seorang Frank Lampard akhirnya Coventry City berhasil promosi ke IPL musim depan. Selamat kepada Frank Lampard. Dan dengan prestasinya ini langsung memikat Chelsea untuk membujuknya melatih mantan klubnya itu sendiri. Jadi setelah Frank Lampard ini juara ya bersama Coventry City di IPL, dan akhirnya manajemen Chelsea itu gercep langsung melobi-lobi Frank Lampard. Secara Frank Lampard itu kan legend klub, icon klub, dan juga kan sempat dulu pernah melatih Chelsea juga meskipun kala itu dianggap gagal ya. Tetapi setelah melihat progresnya dengan Coventry City, akhirnya Chelsea di masa keterpurukannya yang sekarang itu kembali melobi Frank Lampard kembali. Tetapi jawaban dari Frank Lampard itu cukup bijak ya. Frank Lampard pun merespon tawaran dari Chelsea seperti ini. Saya memang memiliki sejarah yang sangat panjang dengan Chelsea. Bahkan sampai kapanpun Chelsea akan selalu ada di hati saya. Tetapi untuk saat ini ya itu urusan mereka, itu masalah mereka. Sekarang saya hanya ingin fokus membangun tim saya. Itu adalah sebuah bentuk penolakan yang sangat bijak, karena memang jangan hanya karena panik buying setelah memecat Liam Rowe senior ya, akhirnya manajemen Chelsea itu langsung mencari kandidat-kandidat dengan pertimbangan yang belum matang gitu kan. Ya seharusnya dipikirkan dulu gitu kan siapa yang akan menjadi kandidatnya. Dan saking panik buyingnya manajemen Chelsea itu ya, tidak hanya Frank Lampard, bahkan beberapa nama-nama mantan pelatihnya itu kembali dihubungi lagi. Salah satunya ada Antonio Conte, ada juga Jose Mourinho, dan dengan harapan bisa memberikan dampak yang instan ya, yang secara drastis langsung mengangkat kembali performa dari Chelsea, dan itu juga kan kurang bijak ya. Bahkan ini juga ada tanggapan ya dari Frank Lampard itu sendiri, dia mengungkapkan untuk secara permainan Chelsea sekarang, ia merasa bahwa Chelsea itu udah kehilangan jati dirinya ya. Sekarang Chelsea itu seakan sudah terbiasa dengan kekalahan, dan bahkan untuk standarisasi dari pelatih yang melatih Chelsea pun sudah sangat terjun bebas ya, ketika Chelsea memecat Enzo Maresca dan menggantikannya dengan Liam Rowe senior. Itu kurang gong apalagi gitu kan. Dan sekarang ya tanggung saja akibatnya, penyesalan yang harus mereka terima setelah mendadak memecat Enzo Maresca, sosok pelatih yang sudah mempersembahkan 2 gelar, dan salah satunya bukan kaleng-kaleng, yaitu gelar klub juara dunia atau KJD yang menjadi julukan baru bagi Chelsea ya. So menurut kalian gimana nih tentang prestasi dari Frank Lampard? Coba dong tuliskan harapan kalian untuk Frank Lampard beserta Coventry City yang akan menjalani laga debut mereka setelah penantian panjang 25 tahun kembali ke English Premier League. Coba dong drop harapan kalian kepada Frank Lampard di kolom komentar. Manchester United bisa dibilang sebagai klub yang paling beruntung dan juga sangat cerdas di bursa transfer musim lalu. Yang pertama, mereka sempat memimpin perburuan Liam Delap tapi akhirnya disalib oleh Chelsea. Yang kedua, melepas Alessandro Garnacho ke Chelsea dengan nilai yang sangat besar, yaitu 40 juta euro plus klausul penjualan kembali. Yang ketiga, gagal mendapatkan Carlos Baleba sekaligus terhindar dari pengeluaran lebih dari 100 juta euro untuk pemain yang musim ini belum menunjukkan nilai tersebut. Lalu tidak jadi merekrut Emiliano Martinez meski sangat diinginkan oleh Ruben Amorim, dan justru mendatangkan Sen Lamen ya. Lalu berhasil mengamankan transfer
Bryan Mbeumo. Meski penuh hambatan, padahal mantan pelatihnya Mbeumo sendiri yaitu Thomas Frank ingin membawanya ke Tottenham Hotspur. Lalu sukses mendapatkan Benjamin Sesko di tengah minat Newcastle United dan klub Liga Champions lainnya. Serta hal serupa pun terjadi pada perekrutan Matheus Cunha ya. Kalau bisa mengulang strategi seperti ini di musim yang lalu, bukan tidak mungkin United bakal melangkah jauh ke depan sebagai klub yang sukses di bursa transfer ya. Jadi kita bedah, ada poin-poin menarik terhadap transfer yang dilakukan oleh Manchester United di musim yang lalu, di mana mereka seakan terhindar dari petaka ya. Yang pertama, perekrutan Liam Delap dan akhirnya gagal karena ditikung oleh Chelsea, tetapi performa dari Liam Delap sendiri ternyata ya tidak sebagus harganya ya, karena memang tidak menunjukkan performa sesuai ekspektasi gitu. Yang kedua ada Alessandro Garnacho. Ini keputusan yang sangat berani dari Ruben Amorim dengan menjual Garnacho ya, karena memang waktu itu ada konflik internal juga dan nggak main-main, nilai transfernya cukup mahal untuk pemain mediocre seperti Garnacho, yaitu di harga 40 juta euro. Dan dimana ya seperti yang kita lihat Garnacho di Chelsea ya benar-benar membapuk banget ya, bahkan sampai menyesal dan ingin kembali ke Manchester United. Tetapi di pertandingan terakhir MU mengalahkan Chelsea 1-0, di mana kala itu Garnacho seperti berharap ya ingin disambut hangat oleh mantan rekannya di MU, tetapi terlihat para pemain MU itu justru cuekin Garnacho gitu kan. Ini fenomena yang mampus banget ya buat Garnacho anjir, dari fans setan merah itu sendiri ya. Lalu ada juga perekrutan, gagal merekrut Emiliano Martinez, padahal kala itu Ruben Amorim itu sangat pengen banget ya, ngebet banget ingin mendatangkan Emiliano Martinez. Secara di awal musim Emiliano Martinez itu sempat ingin, bahkan sudah berpamitan ya dengan Aston Villa gitu kan. Dan kabar yang sangat terdengar, tawaran yang paling masuk akal kala itu adalah tawaran dari Manchester United, dan ternyata gagal juga dan malah memilih Saint Lamen. Dan ini menjadi berkah karena Saint Lamen itu performanya sangat jauh melebihi ekspektasi gitu kan. Dan bisa jadi ini adalah pembelian tersukses King MU musim lalu, yaitu mendatangkan Saint Lamen. Lalu hal yang sama juga di Bryan Mbeumo ya, dimana itu kan berhasil itu karena keinginan dari Mbeumo-nya yang ingin ke MU, padahal kala itu mantan pelatihnya itu ya Thomas Frank ingin mengajak Mbeumo ke Tottenham Hotspur. Secara Mbeumo itu lebih memilih mengadu nasib ke Old Trafford ya daripada ikut kepada mantan pelatihnya sendiri gitu kan, dengan jaminan dia dilatih sama pelatihnya gitu kan. Dan terbukti pilihan Mbeumo itu tepat. Mbeumo sukses di Manchester United, bahkan sampai akan pentas ke Liga Champions musim depan, sedangkan mantan pelatihnya Thomas Frank itu malah langsung dipecat ya sama Tottenham Hotspur dalam waktu hitungan bulan saja gitu kan. Jadi ini berkah baik itu untuk MU maupun untuk Mbeumo itu sendiri ya. Lalu ada Sesko ya, Benjamin Sesko itu banyak diperebutkan sama klub-klub besar, salah satunya juga Newcastle United, di mana ya secara finansial nggak main-main gitu kan, dan juga tawaran dari klub-klub Liga Champions yang lainnya. Nah ini hebatnya, Sesko ditawar sama klub yang ada di Liga Champions, tetapi dia tidak goyah gitu kan, dia tetap memilih MU. Sedangkan kala itu tidak ada yang menyangka bahwa MU akan pentas lagi ke Liga Champions di eranya Ruben Amorim, karena kala itu MU ada di klasemen posisi ke-8 ya, 89 atau 87 gitu kan. Tetapi Benjamin Sesko entah mengapa semesta menggiring dia untuk ke Old Trafford, dan akhirnya ya keputusannya lagi dan lagi tepat ya, karena di musim datang MU akan tampil lagi di Liga Champions bersama Benjamin Sesko. Sedangkan Newcastle-nya itu ya kayaknya untuk musim depan nggak pentas di Liga Champions gitu kan. Jadi ini benar-benar semesta mendukung transfer baik itu dari pemain maupun untuk MU sendiri. Dan hal tersebut juga terjadi Matheus Cunha ya, dimana Cunha akhirnya selamat dari degradasi karena Wolves, klubnya yang sebelum ke MU itu ternyata di musim ini resmi terdegradasi. Dan hebatnya lagi, baik itu Cunha, Sesko, Mbeumo dan juga Saint Lamen, mereka berempat itu benar-benar perform ya untuk MU ya.
chemistry-nya dapet, tidak perlu adaptasi waktu yang lama, langsung bisa memberikan kontribusi yang besar di bawah asuhan tangan dingin Michael Carrick. Jadi bener-bener yang dibuang, yang gagal didapatkan itu ya bener-bener emang gak worth it untuk pakai jersey King MU ya. Sedangkan yang pakai jersey King MU itu memang karena mereka cinta kepada King MU dari transfer yang pertama anjir. Ibaratnya semesta seakan mendukung King MU untuk bangkit kembali karena di musim ini performanya bagus, tetapi tidak ada narasi Tsunami Trophy ya, karena Tsunami Trophy itu hanya dagelan anjing. Jadi ketika senyap, ekspektasi para fans itu senyap dan lebih menikmati permainan King MU, ya justru di momen senyap itulah kebangkitan beneran terjadi ya. Dan kita lihat di musim yang akan datang atau di musim depan, karena musim ini hanya menyisakan 4 laga lagi ya. Gue penasaran nanti King MU akan seperti apa. Dan yang lebih menariknya lagi adalah beberapa bursa transfer di musim yang akan datang atau musim depannya akan seperti apa lagi nih kedalaman skuad dari Manchester United. So kalau menurut kalian gimana nih tentang hal yang sudah kita bedah, mengingat menyangkut tentang transfer pemain MU, di mana narasinya adalah MU itu klub yang paling beruntung dan juga terhindar dari petaka bursa transfer musim lalu. Pertanyaannya sekarang gue ganti. Menurut kalian siapa transfer pemain terbaik Manchester United di musim lalu? Drop opini kalian di kolom komentar. Ada pendapat yang sangat menarik dari Paul Pogba mengenai mantan rekan setimnya yaitu Bruno Fernandes. Paul Pogba pun mengatakan bahwa apakah Bruno bisa melakukan lebih dari yang dia lakukan sekarang di Manchester United. Menurut saya kalau dia bermain di Manchester City saat ini dia bisa masuk 3 besar Ballon d'Or. Dengan statistik musim ini, cara bermainnya semua sudah ada. Tapi ketika kamu tidak memenangkan trofi, orang tidak akan memikirkannya. Itulah hidup, itulah sepak bola. Sebuah sudut pandang menarik soal bagaimana trofi mempengaruhi penilaian individu pemain sepak bola ya. Nah, jadi ini pendapat yang sangat objektif dari Paul Pogba mengenai Bruno Fernandes, dan perbandingannya itu keren ya. Jadi kalau ada yang bilang Bruno Fernandes itu kurang mendapatkan highlight ya karena memang King MU tidak meraih trofi ya. Tapi kalau Bruno Fernandes itu bermain untuk Manchester City, memenangkan EPL, memenangkan Champions League dengan performanya Bruno Fernandes sekarang di MU, ya bisa-bisa nggak tetap masuk akal kalau Bruno Fernandes itu bisa minimal masuk kandidat 3 besar pemenang Ballon d'Or gitu kan, karena memang performanya segacor itu menurut pandangan Paul Pogba ya. Ya gue sih setuju ya. Bahkan di musim yang sekarang Bruno Fernandes itu kan sedang OTW memecahkan rekor assist terbanyak sepanjang masa di EPL, yaitu 21 assist yang sekarang masih dipegang oleh Kevin De Bruyne dan juga Thierry Henry. Dan bahkan kalau ngomongin itu ya, ibaratnya Kevin De Bruyne dengan assist 21 itu namanya kayak wah playmaker terbaik lah apa segala macam, bahkan namanya disanding-sandingkan dengan Messi ya. Ya itu karena De Bruyne main dengan Manchester City yang memenangkan trofi anjir. Jadi namanya tuh terus digaungkan gitu kan. Namanya terus jadi highlight. Nah, beda dengan Bruno Fernandes, segacor apapun Bruno Fernandes kalau timnya nggak menang trofi ya nggak akan didengar ya, nggak akan ada orang yang melirik performa dari Bruno sendiri kan. Berarti omongan dari Paul Pogba itu ya bener juga gitu kan tentang pendapatnya. Ya mau gimana lagi, Bruno Fernandes itu menjadi penopang dari Manchester United. Kayaknya kalau nggak ada Bruno Fernandes, MU di era kegelapannya bisa-bisa degradasi anjir. Dan untung di masa kegelapan itu ada 2 sosok penting di MU. Yang pertama ada Bruno Fernandes, yang kedua ada David De Gea ya. Itu bener-bener pemain yang seharusnya kalau cabut dan main ke klub yang sedang ada di tren positif, wah pencapaiannya lebih gacor lagi, lebih keren lagi. Tetapi mereka memilih untuk tetap loyal bersama Manchester United di Old Trafford. Ini benar-benar respect banget ya untuk Bruno Fernandes.
Bahkan kayaknya udah layak deh kalau nanti mulai musim depan MU sudah mulai bangkit. Ini kayaknya layak Bruno Fernandes dibuatkan patung ya di Old Trafford ya. Jadi Bruno Fernandes itu setara dengan ini David Silva kalau menurut saya di Manchester City ya. Banyak kan sama-sama sebagai ini apa sosok yang ada di balik kesuksesan klub Manchester ini kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang pendapat Paul Pogba terhadap mantan rekannya yaitu Bruno Fernandes? Apakah kalian setuju atau tidak? Coba dong drop opini kalian tentang Bruno Fernandes di kolom komentar.